hari ini. Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Terbukti lecehkan puluhan korbannya, terdakwa pelecehan seksual IWAS alias Agus Difabel divonis 10 tahun penjara. Dilaporkan Lembaga Perlindungan Anak, pasangan pernikahan anak di Lombok Tengah penuhi panggilan polisi. Harga bahan pokok semakin mahal, warga di Lombok Barat menyerbu operasi pasar murah. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Kasus pelecehan seksual oleh Iwayan Agus Suwartama alias IWAS atau yang dikenal dengan Agus Difabel telah vonis. Pemuda 24 tahun itu divonis 10 tahun penjara karena terbukti melecehkan sejumlah mahasiswi dan pelajar. Dalam vonis yang dibacakan secara tertutup oleh Ketua Majelis Hakim Mahendra Smara Purnamajati, IWAS dinyatakan terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap 22 korbannya yang menyebabkan trauma secara psikis. IWAS juga dinyatakan terbukti melanggar pasal kekerasan seksual dan perlindungan perempuan dan anak sehingga ia divonis hukuman penjara 10 tahun dan juga denda 100 juta rupiah atau subsidiar 3 bulan penjara. Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih rendah 2 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum yang dibacakan 2 pekan lalu. Terhadap putusan ini, kuasa hukum IWAS menyatakan akan melakukan upaya banding karena menilai vonis terlalu berat. Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dengan hukuman penjara 10 tahun. Kita belum membaca secara utuh putusan hakim tadi pada inti-intinya ya. Banyak fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan itu kami mendengar tidak dipertimbangkan secara utuh. Mungkin itu alasan-alasan kita untuk mengajukan upaya hukum banding. Majelis Hakim memberikan waktu selama 1 pekan kepada IWAS dan tim kuasa hukumnya untuk menanggapi atau melakukan banding terhadap vonis yang telah diputuskan Pengadilan Negeri Mataram. Majelis Hakim menyampaikan atau membacakan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa. Yang memberatkan, perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban dan perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat. Yang meringankan, terdakwa masih berusia muda ya, dan sehingga diharapkan ke depan masa depannya bisa perbaiki lagi. Kasus IWAS menjadi sorotan masyarakat setelah ditetapkan menjadi tersangka karena melakukan kekerasan seksual terhadap puluhan mahasiswi dan pelajar yang membuatnya ditangkap pada bulan Desember tahun 2024 lalu. Meski penyandang disabilitas, para korban mengaku IWAS sangat lihai merayu hingga mengancam dengan tipu daya agar mereka mau menuruti keinginan seksualnya. Dari Kota Mataram, Eni Kusuma melaporkan. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Pusat, Sri Nur Herwati, menghadiri pembacaan vonis Majelis Hakim terhadap terdakwa pelecehan seksual IWAS di Pengadilan Negeri Mataram. LPSK mengapresiasi langkah hakim memvonis 10 tahun penjara terhadap pelaku kekerasan seksual karena telah menimbulkan trauma mendalam kepada para korban. Hingga saat ini, LPSK menyatakan masih melakukan pendampingan terhadap puluhan korban pelecehan IWAS atas permintaan perlindungan dari mereka dan keluarganya. LPSK juga memberikan pendampingan psikologis agar para korban sembuh dari trauma sehingga dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Proses
konselingnya berjalan, kan kita LPSK juga memberikan layanan penguatan psikologis. Harapannya sudah mulai pulih, proses hukum sudah selesai, kita masih punya kesempatan mekanisme hukum melalui penetapan. Jadi nanti LPSK tetap akan memberikan fasilitasi ya untuk penilaian, sehingga nanti saksi dan korban bisa mengajukan kembali untuk restitusi melalui penetapan. Vonis bersalah kepada pelaku pelecehan seksual IWAS diharapkan menjadi motivasi bagi para korban untuk pulih dari trauma dan menjalani kehidupannya secara normal. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Puluhan warga desa Dasan Gria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat menggelar unjuk rasa memprotes rencana alih fungsi lahan di wilayah mereka. Masa menyuarakan keberatannya atas rencana pembangunan lembaga pendidikan swasta di lahan milik pemerintah yang selama ini difungsikan sebagai rumah dinas guru SDN 1 Dasan Gria. Selain akan menggusur para guru dan warga yang tinggal puluhan tahun di lokasi, warga juga khawatir pembangunan sekolah akan menggerus keberadaan lahan pertanian di sekitarnya. Masa menandatangani petisi penolakan pada spanduk kemudian menempelnya di lokasi lahan yang hendak digusur. Mereka mendesak Pemda mencabut izin HGB di lahan seluas 4 are tersebut karena dikhawatirkan akan menimbulkan konflik di masyarakat. Menolak dengan keras dialih fungsikan lahan aset milik Pemda maupun sekolah kepada pihak Yayasan Sayang Ibu. Tentu tidak adanya proses musyawarah yang melibatkan pihak sekolah, komite sekolah maupun unsur masyarakat yang selama ini turut berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset sekolah. Pada intinya supaya bisa kedua belah pihak ini, baik kita masyarakat dari desa sama yayasan bisa berkolaborasi untuk manfaatkan. Sudah kita komunikasikan dan beliau juga menyambut baik hal itu. Cuma nanti konsep bangunannya seperti apa kan itu nanti. Warga berharap lahan milik Pemda tetap digunakan sebagai rumah dinas guru dan dapat dimanfaatkan juga sebagai tempat pertemuan warga setempat. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.